Kelas Automatic Planning. Sebagai bagian dari tim yang sudah bergerak, setiap harinya saya melakukan proses auditing, yaitu melakukan perhitungan kapasitas posisi secara manual dan juga menyiapkan bahan untuk proses pemasangan pisang kepada diproduksi. Dengan adanya proyek ini, aktivitas yang dilakukan secara repetitif dan manual oleh tim partnering dapat digantikan oleh aktivitas yang lebih membutuhkan human judgment dan menghasilkan improvement di area warehouse. Mari kita simak videonya. Banana 1S Warehouse Automatic Planning adalah proyek yang berfokus pada improvement di area warehouse dari PT Sewu Segar Nusantara, khususnya pada produk banana. Produk banana sendiri dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah banana raw material atau yang kita sebut sebagai banana 1S yang masih berwarna hijau, dan juga banana step atau banana yang berwarna kuning yang sudah siap untuk dijual. Pemilihan banana dikarenakan dua hal. Yang pertama karena variasinya yang lebih rendah dibandingkan produk lain, dan yang kedua karena letaknya di upstream dan posisinya sebagai bahan baku. Ide ini pertama-tama muncul karena adanya waste yang terjadi di proses flow. Proses ini dieliminasi dengan adanya plantation plan, pegawai plan, dan housekeeping plan. Namun seperti area inbound, waste juga terdapat di area outbound, sehingga solusi yang diberikan adalah mixed SKU repack plan dan juga mixed batch prepack plan. Menindaklanjuti dari fase 1 yang tadi, dilakukan juga realokasi manpower untuk memaksimalkan penggunaan manpower di lapangan berdasarkan workload masing-masing role. Berikut bagaimana automatic planning dapat dilakukan di lapangan, yaitu hanya tinggal memencet tombol saja lalu menunggu simulasi untuk berjalan seperti yang ada di video ini. Nah, dashboard automatic planning tersebut sebenarnya menyimpan banyak informasi. Yang pertama ada palletizing plan, di mana di sini informasi terkait berapa banyak palletize yang harus dibuat. Yang kedua ada put away plan, yaitu prioritas ruangan yang harus digunakan. Dan yang ketiga ada housekeeping plan atau palet yang harus dipindahkan untuk memasukkan ruangan. Nah, selain di area inbound, di area outbound juga terdapat automatic planning. Yang pertama ada mix SKU repack plan dan mix batch repack plan. Nah, output dari automatic planning tadi juga menyimpan banyak sekali informasi. Yang pertama, destination atau chamber tujuan untuk ripening. Yang kedua ada tipe SKU dan chamber asal. Yang ketiga ada system batch, shelf life, dan juga box code. Yang keempat ada quantity yang harus diambil. Yang kelima ada jumlah box per pallet dan info dummy. Dan yang terakhir adalah tipe susunan mix. Kompleksitas yang diperlukan untuk mempersiapkan palet untuk proses pematangan pisang atau ripening jadi karena beberapa hal, salah satunya karena terdapat buffer yang rendah untuk beberapa SKU dan juga jumlah yang tidak pas satu palet untuk batch tertentu, sehingga harus dilakukan percampuran SKU dan batch dalam satu palet untuk proses pematangan pisang untuk menghasilkan pisang matang atau pisang step dengan kualitas yang terbaik. Setelah automatic planning dijalankan, selanjutnya dilakukan manajemen manpower. Output dari automatic planning yaitu menurunkan pekerjaan yang memerlukan sistem knowledge dan juga product knowledge. Sedangkan output yang lain dialokasikan ke pro lain yang memiliki space kapasitas yang lebih banyak. Impact dari trial terhadap bisnis proses yaitu mengubah pekerjaan yang bisa dilakukan manual dan tim terstandar menjadi otomatis dan juga terstandar. Impact terhadap cost untuk fase yang pertama atau automatic planning adalah penurunan jumlah palletize per total inbound sebesar 18% atau setara dengan pengerjaan 300 jam, 186.000 box, dan 5.000 palet yang dipindahkan secara cuma-cuma. Sedangkan di fase 2 terdapat pengurangan satu shift atau pengurangan satu manpower. Total proyeksi cost saving yang dapat dihasilkan hingga 2026 sebesar Rp258.300.000. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa mengeliminasi waste di proses flow dapat dilakukan dengan melakukan otomasi. Dan untuk mengeliminasi excessive manpower dapat dilakukan dengan reallocating dan balancing workload. Next action yang bisa dilakukan adalah dengan mengintegrasikan automatic planning yang sudah ada dengan sistem SAP IWM yang saat ini digunakan di PT Sewu Segar Nusantara. Kedua, dilakukan standarisasi pekerjaan untuk memudahkan manajemen manpower karena learning curve-nya yang menjadi lebih pendek dan lebih fleksibel. Sekian overview singkat dari proyek ini. Terima kasih dan sampai jumpa.